Shalom, haleluya, damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kelahiran baru. Dan saya, Sony Hadiwijaya, hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan melalui media sosial. Kita akan satukan hati untuk kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu setiap hari, berkat yang baru yang kami boleh dapatkan daripada Engkau. Kiranya Tuhan firman-Mu, firman yang hidup, itu boleh termeterai dalam kehidupan kami. Kami boleh memahami maksud dan pesan daripada Tuhan mengenai kelahiran baru ini. Kiranya Engkau mengurapi hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh-roh asing yang akan mengintervensi kami, pandangan kami, fokus kami kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah saudara, hari ini tema yang saya berikan adalah mengenai kelahiran baru. Kelahiran baru kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, ini mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Nah saudara, ini kisah tentang percakapan antara Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang besar, yang mempunyai banyak jemaat, tetapi dia tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Nah, disinilah kita akan belajar tentang apa maksud dan tujuan daripada Tuhan Yesus dengan firman-Nya ini. Kita fokus di ayat yang kelima. Ya, kita fokus ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, pada satu malam, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Tapi sebelum dia menyampaikan unek-uneknya, Yesus sudah tahu apa yang hendak ditanyakan oleh dia, yaitu perihal keselamatan. Lalu Yesus berkata kepada dia, kita perhatikan di ayat yang ketiga, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawaban Yesus ini membuat Nikodemus bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara lahiriah memang mustahil seseorang yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini dapat masuk kembali ke dalam rahim seorang wanita untuk dilahirkan kembali. Jangankan orang yang sudah tua, balita pun tidak dapat dilahirkan kembali, saudara. Jadi apa yang dimaksud Tuhan dengan dilahirkan kembali? Nah, dalam hal ini yang dilahirkan kembali adalah manusia roh kita. Bukan tubuh lahiriah kita, tetapi manusia roh kita. Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah karena kasih dan anugerah daripada Tuhan semata-mata. Bukan hasil dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara boleh catat itu di dalam Titus pasal ketiga ayat yang kelima. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar telah lahir baru? Menjadi Kristen bertahun-tahun, rajin datang ke gereja setiap minggu, atau mungkin sudah terlibat di dalam pelayanan, itu bukanlah suatu ukuran bahwa kita sudah lahir baru. Ingat, orang yang rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan di gereja, itu bukan satu ukuran bahwa kita sudah lahir baru, saudara. Jadi apapun tanda bahwa seorang telah lahir baru adalah kehidupannya sudah berubah dari hari ke hari. Memiliki karakter seperti Kristus. Dan ada buah-buah roh yang dihasilkannya. Ya kan? Buah-buah roh, saudara baca di kitab Galatia. Buah-buah roh. Lahir baru berarti hidup kita juga menjadi hidup yang baru. Kehidupan lama kita benar-benar kita tinggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara juga boleh mencatat, itu ada dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Karena saya juga mencatat di sini. Jadi saudara, lahir baru berarti tidak lagi hidup menurut daging, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pentingnya kita mengalami kelahiran baru. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri kita dibaptis, kita mengalami kelahiran baru. Roh kita sudah dilahirkan menjadi baru Tuhan.
Saudara, hidup kita bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang baru. Roh kita bukan lagi roh yang lama, tapi roh yang baru, roh yang sudah diperbaharui, saudara. Itulah makna daripada kelahiran baru. Nah, kita dapat melihat hal-hal yang supranatural karena kita selalu berhubungan intim dengan Roh Kudus di dalam doa, pujian, penyembahan yang seringkali kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus karena roh kita di dalam doa, pujian, penyembahan itu roh kita bersekutu dengan Roh Kudus, Roh Allah. Amin, saudara. Nah, saudara yang belum mengalami kelahiran baru, mari alami kelahiran baru. Amin. Beri yang belum dibaptis, beri diri kita untuk dibaptis, dan kita akan mengalami kelahiran baru. Hidup kita menjadi hidup yang baru lagi, hidup yang bukan lagi menurut daging, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.